Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa hdi bina wa ij'alna sababan liman ihtada. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa ulumi sair masyayikh fid darain lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan ini kita melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Adab-adab para pengemban Al-Quran, Hamlatul Quran, Hufadul Quran, para penghafal Quran, para pelajar Al-Quran. Faslun, sebuah fasal. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi. Semua yang telah kami sebutkan, yakni sebelumnya itu, min adabi al-muallim fi nafsihi, yaitu membahas tentang bab-bab seorang guru. Jadi pribadi guru itu bagaimana ketika mau mengajar, harus apa. Adabu lil muta'allimi, dan sekarang pembahasannya tentang adab yang belajar kepada guru itu. Jadi adab pelajar Al-Quran itu, santri Al-Quran itu sendiri. Wa min adabihi, dan diantara adab-adabnya adalah ayyajtanibal asbab asyaghilah 'anit tahsil, yaitu meninggalkan sebab-sebab yang sekiranya menyibukkan dirinya dari sampainya kepada tujuan ilmu itu. Illa sababan la budda lahu, kecuali sebab la budda minhu, yang sekiranya mengharuskan atau mendesak, urgent, lil hajah, memiliki hajat, kecuali sebab yang sekiranya itu urgent, memiliki hajat, lil hajat, suatu hajat. Wa yambagi, dan siyogianya, ayyutahhira qalbahu minal adnas. Seorang murid itu ayyutahhira qalbahu, mensucikan hatinya, minal adnas, dari kotoran-kotoran hati. Liyasluha liqabulil Qur'an, agar bisa menerima Al-Quran itu. Jadi ketika dia mempelajari Al-Quran, dia harus membersihkan hatinya agar hatinya menjadi baik, menjadi bersih, dan Quran pun bisa diterima oleh hati itu. Wa hifzihi, dan bisa dihafalnya, wastismarihi, dan bisa diambil buahnya atau dipelajari lagi, digali lagi ilmuannya, diambil istinbatnya, karena Quran ini sumber utama dari keilmuan. Ada sebuah kisah seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, aku membaca Al-Quran tapi aku belum memahami isinya. Apakah bermanfaat bacaan itu?" Maka Syekh itu memberikan wadah, anggaplah gayung, tapi gayungnya semuanya berlubang, dan itu mustahil diisi oleh air, karena kalau misalkan diciduk pun pasti akan jatuh semua air. Maka ketika itu guru itu memberikan gayung itu, dalamnya kotor, banyak pasirnya. "Hai muridku, ambillah air ke sini dengan gayung ini." Karena murid ini melihat ini adalah perintah gurunya, dia sudah tahu isi gayungnya ini bolong dan kotor, jadi tidak mungkin bisa ngambil air, tapi dia laksanakan saja. Akhirnya dia ambil, belum apa-apa, ya sudah jatuh, airnya jatuh. Akhirnya sudah lama, barulah dia menyerah mendatangi gurunya, "Syekh, saya tidak bisa membawakan air itu karena lubang." Akhirnya guru itu mengatakan, "Coba lihat dalam gayung itu bagaimana. Apakah ada perubahan?" Ternyata setelah dilihat, benar,
ada perubahannya. Awalnya gayung itu kotor menjadi bersih. Nah itulah. Di Al-Quran itu walaupun kita belum paham isinya, belum mengerti, tetaplah baca, belajarlah walaupun terbata-bata. Utamanya sudah kita jelaskan pada sebelumnya, ya. Dan orang yang membaca Al-Quran hatinya akan menjadi bersih. Masya Allah. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan benar ada sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala, ingatlah, fil jasadi mudghah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza soluhat soluhal jasadu kullu, apabila segumpal daging itu benar, baik, maka baiklah manusia itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, apabila rusak, maka rusaklah orang itu. Ala wahiyal qalbu, itulah yang dinamakan hati. Ya. Maka hati ini harus dirawat. Ya. Merawatnya dengan apa? Dengan zikir, dengan istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, dan dengan Al-Quran. Karena ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jila'uha, apa obatnya bagi hati ini kalau memang katanya hati itu berkarat sebagaimana besi yang bisa berkarat? Rasulullah menjawab, kathratu tilawatil Quran wa dzikril maut, memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak mengingat kematian. Masya Allah. Dan ketika seseorang itu tidak pernah membaca Al-Quran, maka dirinya seperti rumah yang akan roboh. Sebuah riwayat dikatakan, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un al-Quran kal baitil kharib. Seseorang yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang tersimpan di dalam dirinya, ya, maka hatinya seperti rumah, dirinya itu seperti rumah yang akan roboh. Bahkan rumah pun ketika tidak pernah dibacakan Al-Quran, ya seperti rumah yang akan roboh. Bahkan di situ dijelaskan dalam sebuah riwayat juga, la taj'alu buyutakum maqabira, janganlah jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Kuburan itu sepi, kuburan itu tidak terang, tidak ada penerangan. Ya kalau sekarang memang banyak lampu. Sama seperti rumah. Ketika rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu gelap, akan sepi. Ya, bahkan mungkin banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Maka bacalah Al-Quran, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Sebagaimana ada sebuah kisah, seorang anak yang tinggal di dalam kuburan selama 17 tahun. Nah, kisahnya sudah kita ceritakan, ada di akun YouTube kami juga, dakwah kami. Silahkan dilihat di playlist, dibuka, di situ ada kisah-kisah menakjubkan, ada di situ kisah seorang anak yang tinggal di kuburan selama 17 tahun. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang tadi itu adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qad ahsanal qail, dan telah benar perkataan ini, orang yang berkata ini katanya, apa? Ya tibul qalbu bil ilmi, cocoknya hati itu dengan ilmu. Bagusnya hati itu dengan ilmu, berkembangnya, bersihnya hati itu dengan ilmu. Kama tatibul ardu liziraati, sebagaimana bumi, tanah itu cocok untuk ditanami. Nah, jadi hati itu cocoknya ditanami dengan ilmu. Sebagaimana bumi cocoknya ya ditanami tanaman. Seperti itu. Masya Allah. Wa yang bagi ayyatawaddu'a limu'allimihi, dan siyogianya, seharusnya seorang murid itu bertawadu', memiliki sifat tawadu' kepada gurunya. Wa yata'addaba ma'ahu, dia beradab kepada gurunya. Wa in kana asghara minhu sinnan, wa in kana asghara minhu sinnan, sekalipun gurunya itu ternyata lebih muda. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan.
Orang yang berilmu itu besar, mulia, walaupun kecil, masih muda. Tapi orang jahil itu kecil, walaupun memang besar atau mungkin sudah tua. Di sini adalah motivasi kita untuk belajar ilmu pada usia berapapun. Sebagaimana sebelumnya kita kisahkan juga Imam Kufal dan lain-lainnya. Belajar ilmu tidak harus muda, maksudnya ketika sudah tua dia putus asa tidak mau belajar ilmu, tidak, itu sangat salah. Belajarlah selama kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalla syuhratan, dan gurunya itu tidak masyhur, wa nasaban, dan nasabnya dari orang biasa, ya mungkin keturunan orang biasa bukan orang besar, wa solahan, atau mungkin orang soleh. Nah, orang soleh bagaimana kita menilainya? Tentu tidak bisa ya kita menilai orang soleh atau tidaknya, ya kita hanya mampu menilai zahirnya. Wa ghairu dzalika, dan selainnya. Wa yatawaddu'u lil ilmi, dan bertawaddu'lah dengan untuk ilmu, fa bitawaddu'ihi, dan sungguh dengan ketawaduannya, ya seorang murid, yudrikhu, dia akan mendapati ilmu itu. Maksudnya apa? Seseorang yang memang ingin menuntut ilmu, maka dia harus tawadhu, karena ilmu tidak masuk kepada orang yang sombong. Wa qad qalu nazman, maka ada sungguh telah diucapkan, dikatakan dalam sebuah nazm, apa ini? Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu menjadi pantangan bagi seorang, ya, pemuda, siapapun, di sini sebutannya fata, tapi siapapun, al-muta'ali, yang sombong. Jadi ilmu itu menjadi pantangan bagi orang yang sombong. Kasaili, sebagaimana air yang mengalir, harbun, itu menjadi pantangan lil makanil ali, ya, jika mengalirnya ke tempat yang tinggi. Ya benar memang, jadi ketika ada yang mengalir pasti mengalirnya ke bawah, ya, mengalir ke bawah, nggak mungkin dia mengalirnya ke atas, tidak bisa, ya. Maka ilmu ibaratnya dia hanya mengalirnya kepada orang yang di bawah, maksudnya tawadhu tadi. Insya Allah ini sangat indah sekali nazamnya. Wayan bagi, dan siogianya seharusnya ayun qada li muallimihi, menaati gurunya, ya. Jadi gurunya memerintahkan atau mengarahkan apa tentang kebaikan, tentunya itu harus ditaati. Wa yusyawirahu fi umurihi, dan bermusyawarah atas setiap urusannya. Ya mungkin guru itu bisa memberikan solusi, karena insya Allah beliau orang soleh. Wa yaqbala qawlahu, dan menerima ucapannya, nasihatnya. Kalmarid, sebagaimana orang yang sakit, al-akil, yang berakal, orang sakit yang berakal, yaqbalu, menerima qawlat tabibi, ucapannya seorang dokter, an-nasihi al-hadiqi, yang menasihatinya, al-hadiqi, yang cerdas. Jadi menerima nasihat seorang guru sebagaimana perumpamaannya atau ilustrasinya seorang orang yang sakit yang berakal ketika dinasihati oleh dokter, ya. Kata dokternya minum obat ini sehari sekali atau 2 kali atau 3 kali, jangan makan ini kalau pengen sembuh, maka ikuti, ya. Dalam sebuah syair dikatakan innal muallima wat tabiba kilahuma, sesungguhnya dokter dan guru semuanya itu harus dihormati. Layan sohani idahuma lam yukroma, dan mereka tidak memberikan nasihat atau tidak bermanfaat nasihatnya, ya, apabila tidak dihormati, ya. Maksudnya tidak mendapat keberkahan dari nasihatnya itu ketika kita tidak menghormatinya. Fasbir lidaika in jafauta tabibah, bersabarlah atas sakitmu jikalau engkau membangkang kepada dokter. Waqna' li jahlika in jafauta mualliman, dan rasakanlah kebodohan jikalau engkau tidak mendengarkan nasihat gurumu.
Allahu Akbar. Wa hadza aula, dan ini lebih utama. Mohon maaf, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.